DG2LZ Studio. Selamat pagi, siang, sore, atau kapanpun waktu yang teman-teman pakai untuk mendengarkan podcast ini. Kembali lagi bersama saya Panji di podcast Ngobrol Bisnis. Kali ini sudah bersama saya adalah Dimas, nama tengahnya Sandi ya, Dimas Sandi Yuditya. Nah, Bener gak? benar, benar. Gue gue baru ngeh lagi nama lo ada Sandi di tengahnya itu gara-gara ngelihat email kan, semalam lo kirim email kan. DS DS.Yuditya, DS apa ya? Masa Dimas? Oh iya, Dimas Sandi. Itu ada ceritanya juga. Sandi itu jarang gue tampilin dulu. Oh Karena gitu. orang bilang katanya kalau orang Jawa namanya full, katanya bisa kebaca karakternya. Jadi Sandi itu selalu gue umpetin. Jadi orang tuh Dimas Yudhistira aja. Oh, I see. Dan mensayangkan saham masyarakat. Jadi kita beda sama Jakarta, kalau anak Bandung tuh realistis. Investasiin buat sekolah anak. golf itu something new gitu. Saya kupu-kupu gitu. Ayahku tuh satpam gitu kan. Bagi yang belum tahu, Dimas ini adalah kawan lama saya sama-sama ke Jerman dulu. Cuman saya belajar, beliau adalah mentornya di sana. Nah, Eh, sama-sama lama di belajar. lama di BIC, tapi mungkin kemarin kita baru ngobrol, mungkin 7 tahun atau 8 tahun terakhir justru malah di bidang, nah bidangnya apa ini gue juga nggak tahu nih, sektornya industri migas mungkin ya, atau berkaitan dengan, atau gue salah ya, nanti Nah, diklarifikasi. Apa kabar nih bro? baik, baik. Alhamdulillah, bro. Semoga Iya, sehat juga. iya, Thank iya, you, iya, kemarin udah ketemu ngobrol-ngobrol. iya, iya, iya. Ngobrol-ngobrol banyak banget insight, terus gue share kan ke teman-teman Tech ya, ke teman-teman Intertech ya, ya intermediator teknologi, dapat salam nih dari Dimas gitu, dan ada peluang kerjaan. Nah, oh siap, siap kita menampung. Apalagi yang udah kenal recordnya baik. Pasti lebih enak nanti. Iya, ini gue pengen ngobrol-ngobrol ini bro, apa namanya? Kita kan kenal berarti mungkin 10 berapa ya? 10 tahun, 11 tahun yang lalu ya. 10 atau 11 tahun yang lalu. Waktu itu ada program dari Kemenristek dulu namanya masih Ristek ya, Kemenristek, di mana mengajak para fresh graduate yang baru-baru lulus itu untuk belajar transfer teknologi gitu ya. Belajar transfer teknologi di Jerman, di Indonesia, agar balik lagi menjadi intermediator teknologi gitu. Nah, cuman pada zaman itu lo posisinya sudah di BIC, dan handling project kita gitu ya. Padahal kan kita usianya nggak beda jauh ya. Mungkin lo 4 tahun di atas gua gitu. Nggak, cuman Tahun, beda gitu. tahun. Cuman beda setahun gitu ya. Nah, lu gimana tuh awal awal asal muasalnya bisa join BIC pada waktu itu? Boleh diceritain. Dan BIC itu apa juga boleh diceritain ya. Mungkin yang dengerin juga belum pada tahu. Oke, ya Nah, mungkin kalau bicara BIC mungkin kapabilitasnya ada pihak-pihak juga yang di dalam sana yang mungkin lebih lebih senior ya. Tapi kalau secara umumnya, jadi waktu itu kebetulan gue kuliah di Malaysia, masuk 2005, 2008 selesai. Selesai 2008, waktu itu masih nunggu untuk graduation, convocation, apa wisuda, balik ke Indonesia ceritanya. Pas balik ke Indo, ketemu dengan salah satu tim dari Kementerian Ristek waktu itu namanya Pak Santosa. hmm, Kebetulan waktu program yang intermediasi ke Jerman, Intertech itu juga di bawahnya dari Pak Santosa. hmm, Dia dulu asisten deputi difusi diseminasi IPTEK namanya di bawah kedeputian 5 kalau nggak salah. hmm, Jadi mereka itu formatnya adalah mereka punya program. Waktu itu ada dua, ada namanya Business Technology Center yang akhirnya dikerjasamakan oleh BMBF dari Jerman, yang akhirnya ada satu expert yang ditempatkan di Indonesia yaitu Pak Franz Gelbke dan Mbak Christina tentunya. Yang kedua adalah satu lagi program namanya Business Innovation Center.
secara nggak langsung mungkin formatnya hampir mirip, dua-duanya fungsinya adalah untuk difusi dan diseminasi iptek. Fungsinya intinya adalah pemasaran dari produk iptek. Karena kebetulan Kementerian Ristek waktu itu dianggap menjadi koordinator dari LPNK, Lembaga Penelitian Non-Kementerian. Yaitu adalah Batan, LIPI, BPPT, dan Batan. Gitu. Nah, hasilnya adalah kita disuruh untuk mendorong hasil-hasil iptek yang sudah ada, baik yang sudah menjadi paten atau yang masih dalam proses prototype, untuk nantinya bisa dikerjasamakan ke industri. Nah, jadi waktu datang dijelasin mengenai program itu, kayaknya lumayan menarik. Baru dari situ dikenalkan oleh eh, seseorang yang akan menjadi direkturnya pada saat itu adalah Pak Kristanto. Pak Kristanto sendiri, beliau backgroundnya adalah eh, awalnya dari corporate juga, lama di Kalbe Farma, setelah itu punya perusahaan konsultansi sendiri yang sampai saat ini juga masih berdiri, PQM, Production Quality Management, dan itu cukup inilah track record beliau cukup baik di dunia industri. Nah, ketemu Pak Kristanto akhirnya ditawarkan untuk join di BIC. Nah, pada saat itu eh, kasarnya interview dengan beliau, ya beliau juga bilang formatnya seperti apa kita masih mencari, tapi ayo sama-sama kita bareng kita proses lah bagaimana caranya memasarkan iptek. Nah, akhirnya kita jalan. Yang gue ingat waktu itu Pak Kris itu punya satu reference book yang namanya 100 Innovation Book. Itu karya dari IXL. IXL itu salah satu mungkin consultancy firm atau management firm gitu ya, yang memang didirikan oleh orang namanya Hitendra Patel. Dulu kita juga sempat undang beliau datang ke Indonesia untuk ngasih materi. Dan di situ adalah dia menganalisa 100 top innovation yang ada di dunia. Dan di situ dia bikin tema, ada kalau nggak salah 10 atau lebih dari 10 tema. Dan tema itu digambarkan dengan berbagai macam pola inovasi. Nah, buku itu akhirnya jadi inspirasi untuk BIC untuk membuat namanya 100 Inovasi Indonesia. Di mana targetnya, kalau buku itu adalah hasil industri yang sudah established di pasar, nah kalau BIC ini bikin adalah hasil iptek. Hasil iptek mana yang kira-kira punya potensi Komersialisasi. betul untuk bisa dikomersialisasikan. Nah, itu yang kita akan publish. Niatnya adalah setiap tahun kita akan publish 100 plus 1. Tahun pertama 100, tahun kedua 101, tahun ketiga 102, selanjutnya seterusnya sampai plus 1. Dan itu whole package, whole 100 yang baru terus. Nah, untuk menarik isinya, kita undang semua juri waktu itu dari sektor industri. Dan kebetulan dengan kaliber Pak Kris dan juga dulu dibantu oleh Menteri Ristek pada saat itu Pak Kakak. Nah, ini sebagai satu alumni satu alma mater teknik fisika ya beliau ya. Sama. Pak Kusmayanto Kadiman waktu itu menterinya, beliau juga cukup ya sangat dihormati lah kalau di dunia industri, di dunia bisnis, akademisi juga. Jadi kita undang, waktu itu saya ingat juri-jurinya semua adalah direktur, owner dari perusahaan. Salah satunya ada Dr. Bunyamin Setiawan, beliau adalah founder dari KB Pharma. Terus juga ada beberapa perwakilan dari Astra, dulu ada Pak Imadedana, beliau juga waktu itu levelnya sudah direktur. Dan pada saat itu gue jujur, gue sebagai orang baru, dulu nelpon-nelponin juri itu gemeteran juga bro. Kita belum siapa-siapa, suruh telepon dulu ngundang dia jadi juri. Cuma ya karena kita memang diminta untuk melakukan itu, ya kita telepon lah. Gue telepon, minta ini join dengan support dari Pak Kris juga waktu itu direktur dari BIC. Jadi hasilnya kita waktu itu publish buku. Nah, buku itu menjadi satu program juga di Kementerian Ristek. Kita bagi berdasarkan lu ada namanya ARN ya. Itu semacam pembagian berdasarkan segmen industri atau segmen market ya. Ada yang pangan, ada yang ICT, ada yang kesehatan, ada apa. Nah, itu dibagi beberapa sektor, akhirnya kita publish buku itu. Nah, setelah publish buku itu, baru kita melakukan aktivitas namanya intermediasi. Nah, aktivitas intermediasi ini kita yang mulai lebih ke one-on-one approach ke industri. Baik yang modelnya industri itu mengontak kami, misalkan mencari, gue lagi butuh nih untuk
misalkan develop Teknologi waktu itu apa ada gitu. ya Hmm. misalnya di sektor pertanian waktu itu ada mengenai kedelai yang diimplementasi oleh bakteri dari bioteknologi LIPI. Hmm. Terus kita bantu mereka mau bikin demo plot di lapangan, itu juga kita bisa bantu proses di situ. Ada juga yang mengenai permesinan, waktu Mepo juga ada UTM dengan eh, satu industri lokal. Hmm. Ya seperti itulah aktivitas intermediasi. Tujuannya adalah sebanyak mungkin bisa terjadi kolaborasi antara akademisi dengan bisnis, dengan tentunya didukung oleh government. Makanya dulu Pak Kakak bilang triple helix ABG, Hmm. akademisi, business, and government. Hmm. Prinsip dari BIC-nya sih konsepnya seperti itu. Cuma seperjalanan ya pasti akan ada challenge dan ada juga suksesnya di situ. Dan berarti ketika udah mulai yang melakukan intermediasi itu udah tahun keduanya gitu ya, atau tahun ketiga, yang mana akhirnya mungkin diimplementasikan juga. Oh, kayaknya perlu tim yang lebih besar, makanya bikin program dengan Kemenristek itu yang intermediator. Atau itu bersamaan datangnya tuh, yang Secara nggak langsung, program gue sama anak-anak. ya secara nggak langsung memang itu program kelanjutannya. Jadi kalau Hmm. bicara tahun pertama memang kita lebih bikin kerangkanya ya, Hmm. frameworknya, konsepnya kita mau bikin apa aja, terus aktivitas intermediasi seperti apa. Dan memang tahun pertama kita jujur lebih fokus ke LPNK. Setelah Ya, tahun kedua, ketiga kita juga bekerja sama dengan Balitbangda dan juga dengan kampus. ya. Dan skopnya makin lama memang makin besar. Di mana akhirnya Ristek melihat, nah pada saat itu, sorry, ada pergantian menteri. Ah, ya, Waktu ya, itu ya. ada pergantian menteri, Pak Kakak diganti dengan Pak Suharna, Pak Suwarna beberapa ya. kata. Nah, Pak Suharna ini waktu itu ada beberapa timnya juga, ada staf ahlinya, ada staf khususnya. Hmm. Di mana mereka melihat ada program yang bisa dikerjasamakan dengan eh, pemerintah Jerman ya, pada saat itu Hmm. dengan BMBF dan juga beberapa salah satu instansi juga yang akhirnya menjadi training provider kita, Hmm. BODS, BODI, VDI, VDI. Iya, Nah, itu. di situ itu kayaknya memang program antar antar bilateral ya, antar negara, di mana Ristek sangat dekat juga dengan Jerman. Hmm. Ya di situ poinnya adalah kita mengemasnya mengenai intermediasi karena memang hasil riset sudah cukup banyak, prototipe lab juga udah cukup banyak, tapi muara ke industrinya atau muara ke aplikasi di lapangan itu yang kurang. Iya, iya. Makanya pada saat itu setelah kita waktu itu berangkat sama-sama kurang lebih 2 bulan ya, Iya. pas pulang salah satunya kan penempatannya juga ada di Balitbangda. BIC. Oh ya, di Bali Bangdanya. Ya, Oke. karena ada berapa area waktu itu ya, nggak salah Mm-mm. Jakarta, ada Lombok, Heeh. ada di Bandung, Bandung, di ya, Palembang, Palembang, terus eh, Jawa Sumatera, juga ada kalau nggak salah ya satu ya, Jawa Timur ya, Jawa Timur Jawa ada. Timur. Heeh. Nah, itu memang tujuannya untuk memperluas itu Ya. dan intinya juga mengawal program dari Kementerian Ristek karena Ristek itu kan Hmm. ada program namanya RUK, Hmm. Riset Unggulan Kemitraan, Hmm. di mana riset ini akan ada pembiayaan dari riset senilai 500 sampai 1 M kalau nggak salah, Hmm. tapi syaratnya lembaga riset ini harus menggandeng industri Iya, iya. untuk mengajukan dana RUK itu. I Ya, jadi see. waktu itu sebenarnya fungsinya untuk mengawal semua program itu sih. Cuma waktu itu memang kontraknya kalau nggak salah setelah setelah training itu setahun ya, setahun Dua apa dua tahun, tahun? 2 tahun. 2 tahun. Hmm. Oke, ya setelah Cuman dari kan pada 2 tahun. kenyataannya juga nggak nggak saklek gitu. Ada beberapa Ya, yang ini. Cuman fleksibel menarik apa? bro tadi yang lo ceritain pada awalnya. Gue juga baru tahu berarti lo sebenarnya join di BIC itu bahkan tahu BIC bahkan sebelum itu ada dan juga terlibat di pembentukan berarti ya, pembentukan sistemnya, bahkan yang pertama kali bareng sama Pak Kakak juga di situ gitu ya. Pak Kakak, Pak KS ya, Kakak KS. Pak KS dan Pak Kakak. Sebenarnya kalau secara establishmentnya Nah, BIC waktu itu udah jalan kurang lebih 1 bulan. eh, Baru gue join di situ. tapi Jadi belum ada kalau tim, belum ada siapa-siapa di situ jadi. baru ada dua waktu itu, Pak Hmm. Kristanto dan Hmm. waktu itu ada sekretarisnya namanya Ayu. Oh, Nah, baru di situ gue join menjadi intermediator pertama lah di bawah Pak Kris. Ya di gokil. BIC, tapi kalau intermediator secara kelembagaan kan Nah, semua lembaga udah punya ada LPPN, ada nah, juga di
di kementerian apa lembaga penelitian kementerian juga ada lembaganya. Tapi kalau di BIC kebetulan salah satunya Wes. Yang pertama. yang pertama. Tapi secara hierarki memang BTC lebih dulu Business Technology Center. Dia lebih dulu establish dengan penempatan Pak Frans Gelke waktu itu. Nah, gue juga dulu melihatnya adalah ini kan apa ya, pinang dibelah dua lah BTC dan BIC ini, logonya juga sama ya kalau nggak salah, inget gue, atau mirip-mirip atau bagaimana gitu. Itu berarti kalau BTC itu lebih fokus ke penelitiannya atau pengembangan penelitiannya, BIC itu langsung ke komersialisasi. Waktu itu pembagiannya begitu atau bagaimana tuh? Nah, itu sebenarnya yang sekarang masih jadi ini juga Misteri. dia. Misteri. Tapi prinsipnya kalau dari secara kegiatan, kalau secara apa ya background pengalaman ya, kalau ngelihat Pak Frans kan memang beliau senior di dunia intermediasi juga, karena beliau sebelumnya di Jerman juga mungkin pernah menangani beberapa program transfer teknologi lah. Walaupun secara culture dan secara eh, rule and regulation-nya pasti jauh berbeda antara Jerman di Indonesia. Iya. Jadi kalau kemarin tuh ngelihat Pak Frans memang lebih banyak sebagai advisor ya, kalau nggak salah ya. Iya. Mohon maaf juga nih kalau teman-teman yang lain yang dulu tahu historinya. Iya. Tapi karena dengan ekspertisnya beliau banyak turun ke lapangan juga, tapi memang advice beliau lebih banyak ke ya tadi untuk konsep bagaimana ya. itu menguaranya ke industri. Gitu. Sedangkan BIC waktu itu memang kita ditargetkan untuk benar-benar menjadi mak comblangnya gitu, connectingnya, matchmakernya, di mana kita mengundang teman-teman di industri, kita juga menyebarkan itu ke semua asosiasi, dan akhirnya ada beberapa feedback yang kita dapat, yang kita coba follow up, walaupun ujungnya muaranya ada yang terjalin benar-benar kerjasama, yang established secara profesional, ada juga yang masih level trial kayak tadi develop, ada yang sampai uji coba ke produk, ada yang dari awal juga udah belum aku nggak bisa. Itu seenggaknya kita memang lebih mengarahnya ke sana gitu. I see. Matchmakernya. I see. Nah, gue pada zaman itu ya, 2000, berarti itu 2009 mungkin ya, atau 2010 mungkin ya, lo Waktu join itu ya. join 2008. Oh, 2008 bahkan, buset. 2008. Gokil. Itu kan maksudnya bukan mainstream, bro. Maksudnya bahkan zaman itu mungkin di Indonesia belum dikenal apa ya, terminologi kayak join ke startup kayak gitu, yang mana company baru, terus juga baru mungkin tadi isinya baru 1-2 orang kayak gitu. Lo lulusan luar negeri gitu, Malaysia. Kalau nggak salah ini juga kan, seingat gue lo apa ya, itu kampusnya juga berrelasi dengan Oxford ya. Oxford Brooks. Apa? Oxford Brooks namanya. Oxford. Bukan di Oxford yang ini ya. Iya. Tapi betul ada afiliasi dengan university. Oxford Brooks ya. Nah, itu kan tidak mainstream tuh. Maksud gue, kenapa lo mau gitu? Biasanya mungkin kalau lulusan luar, lo berpotensi bukan di situ, tapi mungkin di consulting company-nya yang mungkin bisa secara apa ya, secara benefit lebih besar, terus juga secara prestis mungkin lebih oke gitu. Tapi lo starting dari ibaratnya karir pertama lo dimulai di situ, dan lo lama gitu, bukan yang kayak sekedar ya nyoba 2 bulan gitu, tapi lo lama gitu. Kenapa tuh, bro? Kalau by proses waktu itu memang ada yang faktor get inspired-nya juga sih, karena waktu itu gue ketemu sama orang yang mungkin bisa menginspirasi gue. Salah satunya adalah Pak Kristanto. Gue inget waktu gue pertama kali interview sama beliau, gue nanya, ini gimana kita kerja di sini? Kalau kamu nanya sama saya juga nggak tahu. Kita sama jalan aja di sini. Terus yang kedua, gue tanya, kalau gitu posisi saya apa? Kamu mau jadi direktur juga nggak ada masalah di sini. Tapi nanti jangan bingung kalau nanti ada OB di depan, jabatannya komisaris, kata dia. Ya tapi dengan gimmicknya beliau prinsipnya orang yang secara framework berpikirnya cukup out of the box juga, karena lama di konsultan manajemen, terus juga beliau bergerak di bidang efisiensi dan productivity management. Ya gue lihat konsepnya sebenarnya abu-abu, tapi nggak abu-abu banget.
dia udah punya banyak referensi, termasuk yang tadi salah satunya yang dari IXL tuh mengenai 100 100 innovation book itu juga menjadi satu acuan dia untuk jadikan tujuan ya, BIC itu arahnya kemana. Nah, yang kedua, eh, ya termasuk Pak Kakak juga orangnya cukup cukup apa ya, eh, pola pikirnya breakthrough lah ya, Ya, sangat karena dia sepakat. ngelihat sangat breakthrough. Beliau juga backgroundnya dulu di ITB, kita tahu juga cukup banyak breakthrough-nya, dan ngelihat eh, arahnya BIC waktu itu sebenarnya menurut gue ya menjadi sesuatu yang breakthrough juga ke depannya kalau memang itu Ya. berhasil. Walaupun memang seperjalanan ada beberapa regulasi dan lain-lain yang membuat ternyata kerjasama antara akademisi ke bisnis itu nggak semudah yang kita bayangkan. Hmm. Terutama dari akademisi yang backgroundnya adalah lembaga pemerintah. Hmm. Tapi ya itu dia, ya gimana nggak menarik sih di Hmm. Indonesia gitu dengan Hmm. berbagai macam riset. Waktu itu kita tahu LIPI bergerak di mana, BPT di mana. Dan menurut gua waktu itu sesuatu yang perlu belajar. Ternyata Hmm. dibilang kebablasan juga nggak kebablasan, tapi Hmm. dibilang enjoy juga waktu itu ya, ya ada strugglingnya juga gitu. Ya, Hmm. alhamdulillah akhirnya 6 tahun di situ. Iya kan? 2008 sampai 2014 Hmm. akhirnya dengan pengalaman ya, ya banyak macam lah ya, semua Ya, industri ya. lah kita waktu itu pelajarin. Nah, itu kan tadi sempat lo bilang juga ya, mungkin ada kaitannya tadi sama nama lo Sandi itu. Kita ngobrol kemarin tuh berapa hari yang lalu gitu, gue bilang, zaman dulu lo berarti kan itu umurnya mungkin baru 20-an awal lah ya, 22 mungkin ya, ketika baru mungkin join atau 23 gitu paling gede gitu. Itu lo langsung menghubungi tadi ya, levelnya Prof. Bun gitu, direktur Kalbe, foundernya Kalbe, terus juga komunikasi dengan Pak Kakak. Waktu itu gue inget lo pernah bilang, ketika gue lagi muda itu, gue pengen ditua-tuain gitu ya, maksudnya. Dengan lo entah gimana ya, mungkin style berpakaian atau mungkin apa segala macam, cara bahasa dan segala macam. Itu bener tuh kejadiannya kayak gitu tuh. Ya itu baik-baik baik pemikiran anak umur 20 tahun pada saat itu. Karena Nah, ya tadi umur waktu itu memang benar 21 tahun. nah. Terus kerja kebetulan, eh, ya memang waktu itu counterpartnya kan langsung dengan Pak Kris. Pak Kris juga udah senior. Chris Dia itu angkatan mungkin 73, 30. Iya, 73 kan. 73 dia ya kuliah itu. ITB kuliah. Betul. Ya jadi akhirnya mikir juga, dan waktu itu yang salah satu yang bisa dilihat di depan mata kita ya beliau gitu. Dengan beliau yang stylenya adalah style profesional kan, Ya. dengan Hmm. berdasi. Dan walaupun sekarang Berjas. udah Hmm. 180 derajat berbeda nih, kalau disuruh gitu lagi juga mikir lagi. Ya, jadi dengan konsepnya beliau ya akhirnya itu menjadi panutan lah pada saat itu. Hmm. Dan ya cara beliau menyampaikan materi, ya kita waktu itu Hmm. kan umur-umur segitu masih nyari jati diri ya. Iya, ya. Nyerap Dan aja juga ya, nyerap aja ya. betul baru lulus kuliah ibaratnya, kita perlu panutan, perlu ngelihat pola apa sih yang kita harus contoh. Ya secara nggak langsung sebenarnya naturalinya begitu, ada Hmm. yang di depan kita Hmm. orang ini, ya orang inilah yang jadi panutan kita. Hmm. Ya itulah akhirnya secara nggak langsung jadi ya jadi inilah influencer kita gitu. Gimana tuh ininya? Apa namanya? eh Berefek, berhasil kah? Maksudnya lo mencoba berpenampilan kelihatan profesional dan beneran dianggap kayak jauh di atas umurnya, atau ini kayak anak baru aja sebenarnya masih belum. Ya secara nggak langsung mungkin ada faktor keberhasilannya juga sih Nah, kalau misalkan kita ketemu akademisi gitu ya. hmm. Karena dulu memang secara kegiatan mungkin kita bisa bilang 70% kita lebih approachment-nya ke akademisi, 30% baru kita ke bisnis Industri. ya. Hmm. Dengan ya segala macam support juga dari government sector. Ya ketika ketemu akademisi kan balik lagi, peneliti ini kan kadang-kadang eh, nggak seperti ya kita bilang, kalau bisnis kita masih lihat-lihat secara background dan lain-lain ya. Iya. Akademisi juga mungkin ada ngeliat backgroundnya, tapi ketika kita menjelaskan pola-pola eh, pemikiran bisnis yang easy untuk mereka, ternyata mereka tertarik di situ. Nah, Hmm. salah satu materinya waktu itu sebenarnya sama yang dulu kita juga pelajari, business model generation ya, Alexander Hmm. Osterwalder itu. Nah, waktu itu kita berapa kali ngasih training ke
lembaga penelitian, Hmm. masuk di LIPI, di BPPT, dan Hmm. ternyata untuk penelitinya mereka cukup tertarik di situ. Hmm. Seenggaknya membuka pikiran mereka. Kita menjelaskan bahwa eh, customer segment ini menjadi acuan awal kita untuk menentukan value proposition dari produk apa yang Mau kita dibuat. buat Hmm. gitu. Ya mereka ternyata beberapa ada yang cukup tertarik, ada Hmm. yang ternyata, aduh, secara regulasi kita ini istilahnya directionnya adalah berdasarkan tren lah kasarnya. Ketika tren pada saat itu kemana, ya itulah yang menjadi acuan riset nasional. Hmm. Pada saat pangan, pangan. Pada saat mobil listrik. Pada saat misalkan apa, renewable energy. Gitu. Padahal sebenarnya ada berapa keilmuan yang memang mereka expert di bidang itu. Gitu. Ya, 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 ya. Ya itulah, akhirnya ya lumayan lah sedikit berpenampilan tua, seenggaknya nggak dianggap muda banget gitu. Itu kan tahun apa? Lu berarti sampai 2014 ya di BIC 14. gitu. Kalau nggak salah program gue juga selesainya tuh 2014 kalau yang ngambil full ya. Hmm. Setelah itu lo langsung join di langsung shifting banget tuh ke itu ya lo sempat di apa namanya tuh Pak Edward itu ya Pak Edi apa namanya grupnya. Pak Warsito, Pak Edi Heeh, Syukur ya. heeh. Di situ Jadi sebagai apa waktu itu? ya, jadi waktu itu eh, ya karena dulu beliau-beliau ini juga salah satu eh, perwakilan Mentor dari lah. Kementerian Ristek lah ya. Waktu Mhm. beliau satu staf ahli, satu staf khusus. Akhirnya cukup cukup dengan circle-nya juga waktu itu sama-sama circle anak-anak Intertek ya. Iya, iya, iya. Banyak yang sudah duluan join ke beliau. Waktu itu ngobrol-ngobrol ditawarin punya konsep eh, namanya BTIC ya, Hmm. Business Technology Incubation Center. Ya konsepnya waktu itu mereka punya klaster mahasiswa yang akhirnya namanya apa? MITI. MITI ya betul. Ya MITI, cuma MITI ini ada produk mungkin kalau gue bahasnya mungkin produknya adalah BTIC, di mana mereka punya program kemahasiswaan menjadi wadah untuk eh, mahasiswa berkumpul, terutama untuk pengembangan produk dan lain-lain. Salah satunya penunjangnya programnya adalah BTIC, Business Technology Inkubatornya. Hmm. Nah, waktu itu gue diajak join, ya gue bilang kenapa enggak gitu kalau memang bisa bantu. Dan Hmm. secara ekonomi juga waktu itu lagi butuh asupan juga, akhirnya bantu di situ. Nah, konsep pertama waktu itu yang gue pikirin adalah mereka punya aset gedung waktu itu, Hmm. ruko di Hmm. Alam Sutra. Ruko itu gue lihat rukonya besar, orangnya dikit, sampai lantai 3 tuh kosong. Hmm. Akhirnya waktu itu gue kasih ide, kenapa nggak kita bikin FO, Virtual Hmm. Office, VO. Hmm. Nah, kenapa nggak dibikin VO, Virtual Office? Akhirnya setuju. Nah, pada saat itulah kita bikin partisi dan lain-lain, sehingga akhirnya kita publish, kita bikin Virtual Office. Hmm. Alhamdulillah pada saat itu ada beberapa yang mendaftar akhirnya, Hmm. baik untuk secara domisili atau secara apa. Karena mindset gue pada saat itu, kita harus tumbuhin komunitasnya dulu. Hmm. Sebenarnya komunitasnya ada, memang ada pebisnisnya, ada industrinya, mau bidang apapun, mereka ngumpul di sana, baru nanti program kita akan bisa lebih nyambung gitu. Hmm. Apalagi kita banyak mahasiswa yang keilmuannya juga cukup baik dari sektor-sektor keilmuan yang spesifik, nanti bisa dijoinkan juga ke mereka gitu untuk membantu. Pada Hmm. saat itu ini bikin itu satu, yang kedua waktu itu kita ingat banget waktu itu sama Intan ya, kita sama-sama kenal Intan yang sekarang di BI itu. BI. Kita Hmm. bikin juga minimarket waktu itu. Karena waktu itu Hmm. Edward itu kan arahnya lebih ke kesehatan ya, walaupun Iya. akhirnya ujungnya dibilang terapi atau apa, tapi intinya Hmm. ICCT itu kan waktu itu lebih ke treatment. Nah, salah satu treatment itu merekomendasikan beberapa eh, produk Obat. makanan minuman lah. Makan minuman. Oke. Ya, dan akhirnya makanan minuman ini akhirnya kita coba tampilkan di minimarket itu. Salah satu ada Hmm. Bekatul dan lain-lain. Nah, yang ketiga, kita waktu itu menyiapin juga program untuk ya binaan mahasiswanya untuk masuk ke ini programnya Ristek waktu itu untuk Iya, gue iya, lupa iya. namanya untuk startup. Waktu itu berhasil Hmm. satu masuk untuk pewarna alami dari bunga indigo, secang dan lain-lain. Hmm. Akhirnya kita coba bantu mereka sebagai inkubatornya untuk propose itu ke Kementerian Ristek. Alhamdulillah mereka dapat pendanaan di situ. Sing. Ya,
itu kan agak apa ya, walaupun masih sebidang atau juga apa ya, masih masih satu area lah, satu area pekerjaan lah ya. Mirip-mirip tuh antara yang di BIC dan di MITI itu. Eh, tapi kan segmennya agak berbeda gitu, dan juga mungkin secara pada zaman itu ya, di umur-umur lo segitu, lo ada ngerasa ini nggak sih, sesuatu apa ya, yang lo kerjakan sekarang itu less atraktif dan yang sebelumnya gitu. Ada hal-hal yang kayak gitu nggak pada waktu itu, terpikir seperti itu nggak? Kalau dari masanya, karena BTIC waktu itu masih berbarengan dengan BIC ya. Oh, masih beririsan waktunya. Masih, waktu Eh, itu masih. Jadi waktu itu akhirnya gue bagi dua inilah, dua waktu dari eh, seminggu itu berapa hari ke BIC, berapa hari ke BTIC gitu. Kalau itu sebenarnya masih masih benang merahnya itu masih nyambung ya, ya. karena dunianya masih berhubungan dengan teknologi, Eh, keputusannya juga masih ke ya kemahasiswaan, ke hmm, entrepreneur walaupun lebih basisnya lebih ke teknologinya. Tapi kalau yang sekarang ini hmm. yang sebenarnya ya Nyebrang. bisa dibilang 180 derajat ya Hmm, karena memang industrinya berbeda, terus hmm, juga approachment ke pasarnya juga berbeda gitu. hmm. Ada pemikiran yang wah dulu kayaknya secara secara attraction dari jobnya itu jauh lebih menarik karena memang berbagai macam sektor Broad ya. abroad. Tapi Hmm, kalau yang sekarang memang gue lebih spesifik, tapi nggak apa namanya nggak boring juga hmm. karena Indian gue tetap masuknya ke sales ya. Ya. Sebagai salesperson kita juga punya diferensiasi dari karakter market yang berbeda-beda gitu. Mhm. Iya, mungkin mungkin gue kasih ini dulu. Kenapa gue nanyanya kayak gitu ya? Untuk klarifikasi, karena yang dengerin podcast ini, ceruk terbesarnya adalah umur-umur kita dulu gitu ya, umur Hmm, 23 sampai 21 sampai 29 gitu. Jadi biasanya di usia mereka, usia kita dulu juga gitu ya, kan suka ada kegalauan-kegalauan dalam memilih pekerjaan atau juga kontekstual, apa ya, gue kayaknya self worth gue lebih gede daripada yang gue lakukan sekarang. Mungkin ada yang kayak gitu-gitu, makanya gue menggali ke arah situ juga gitu. Nah, berarti lu yang lo maksud itu kan yang baru-baru ini, atau yang baru juga udah 7 tahun 8 tahun ya. Itu sebenarnya industrinya apa sih? Deskripsi gue bener gak tadi, migas atau apa itu? Lu sebenarnya setahu gue kan di future pipe ya, itu berarti piping. Tapi industrinya tuh nggak spesifik ke migas ya? Atau bagaimana, lo ya, bisa jelasin? jadi klarifikasi dulu. Sekarang Ah, gue di perusahaan namanya Georg Fischer. iya, iya. GF. Ah, ah. Sebelumnya yang sekitar 7 tahun Hmm, dari 2014 sampai 2021 kemarin itu hmm, gue di Future Pipe Industry. Jadi kalau secara background industrinya itu lebih ke manufaktur. oh iya. Manufakturnya spesifiknya adalah di pipa. Hmm, Jadi bermainnya di pipa dan spesifik lagi dan non metallic piping. Jadi pipa ini kan banyak ya, ada pipa besi, hmm, ada juga pipa yang non besi gitu. hmm, Kebetulan kalau Future Pipe itu pipa yang non besi terbuat dari fiberglass. hmm, Nah, fiberglass ini ya seperti umum lah fiber kayak kita untuk bikin minuman, botol minum itu backgroundnya basicnya itu adalah fiber. hmm, Itu juga dari oil base juga, terus ada pencampuran resin dan lain-lain. hmm, Nah, memang secara marketnya, bener yang lu bilang juga, kebanyakan memang lebih ke oil and gas. hmm, Tapi sebenarnya nggak cuma oil and gas. Kalau di Future Pipe kebetulan backgroundnya ada perusahaan dari Dubai. hmm. Mereka ada 14 pabrik tersebar di beberapa negara. Nah, kebetulan kalau di Dubainya memang tahu karakter Middle East itu Ya. air bakunya adalah majority adalah dari air laut. Hmm. Nah, air laut ini kan punya kadar eh, apa? Garam yang tinggi. Garam. Hmm, Akhirnya membuat pipa besi itu cepat korosi, hmm, karatan. Nah, hmm, sedangkan kalau pipa non metalik dia nggak ada faktor korosinya. hmm. Makanya di Timur Tengah mereka Laku. banyak pakai di Hmm, eh, aplikasi untuk air minum, hmm, untuk distribusi dan lain-lain. Nah, sedangkan di Indonesia segmen market sebenarnya banyak. Kita terbagi ada 4 dulu. Ada di water, ada di oil and gas, ada di power plant, eh, dan juga ada marine offshore waktu itu. hmm, Nah, dan chemical, sorry. Nah, cuma di Indonesia memang yang industri yang paling mateng secara
spek internasional dan spek Standar. standarnya adalah industri oil and gas. Hmm. Ya industri lain pun cukup banyak juga yang sudah mulai mengikuti standar-standar yang lebih terbuka lah ya, standar Hmm. luar negeri. Tapi memang kalau oil and gas ini lebih saklek lah bahasanya. Hmm. Nah, kebetulan di standar oil and gas itu ada yang mengatur penggunaan dari material fiberglass ini. Hmm. Makanya di Indonesia kita memang banyak fokusnya awalnya di oil and gas. Nah, Hmm. itu untuk aplikasi-aplikasi seperti high pressure, kita bicara pressure pipe itu yang sampai ke 3000 psi, Hmm. sekitar 210 bar, biasanya untuk water injection ke well, dan juga untuk utility, fire system, dan lain-lainnya. I see. Nah, Ya, ya, ya. Nah, ini juga sebelumnya di Future Pipe, lalu sekarang di apa tadi GF itu kepanjangannya? Georg Fischer, Oke, Georg Fischer. York Fisher. Takutnya gue salah nyebut. Nah, kemarin kita ngobrol menarik banget menurut gue. Lo menjelaskan baik itu di Future Pipe atau GF ini, lo melakukan sales atau salesnya nih nggak one dimensional ya yang lo lakukan. Nah, kalau gue memahaminya, mungkin nanti lo bisa tambahin lagi karena klien lo, klien lo adalah perusahaan engineer yang implement pipe-nya. Tapi sebelum situ, bahkan lo sudah dalam tanda kutip mungkin merekayasa kebutuhan terhadap produk lo dari sisi desainnya gitu ya. Terus bahkan mundur lagi dari sisi kebijakannya biar bukan merekayasa mungkin ya mengadakan kebutuhan tersebut gitu ya dari sisi regulasinya agar diarahkan ke sini. Lalu dari sisi desainnya juga diarahkan ke sini ke produk lo. Itu gimana sih bro? Cara ngedefine-nya ya mungkin di awal ya. Lu bisa ya lu secara sales bisa melakukan itu dan si company ini bisa berpikir sekompleks itu gitu. Ya sebenarnya salah satu background waktu gue di BIC itu ngebantu juga, Hmm. terutama waktu itu kita ke Jerman, kita belajar mengenai business model generation, market segmentasi, dan lain-lain. Karena Hmm. akhirnya itu bisa kepakainya di secara pola pikirnya gini, Ji. Kita tetap perlu nentuin customer segment kita pertama. Baru di situ kita bisa tahu value proposition apa yang kita bisa sampaikan. Nah, Hmm. kalau di kasus gua sekarang, kalau kita bicara eh, kebutuhan dari klien untuk membeli produk, itu Hmm. muaranya cuma dua. Ada yang project base itu berarti dia mau bangun sesuatu yang baru, Hmm. menjadi suatu project, atau dia menambah sesuatu yang baru, menjadi project baru, Hmm. atau MRO, atau maintenance, repair, overhaul. Hmm. Orang bilangnya maintenance lah. Hmm. Jadi ketika pipa existing setelah berapa tahun ada masalah dia mau ganti, atau pipa existing umurnya sudah tercapai dia harus ganti, itu masuknya ke MRO. Nah, sedangkan di project base ini atau kedua-duanya sebenarnya bermuara ke siapa sih yang decision maker-nya. Hmm. Karena setiap decision maker ini punya ekspektasi atau eh, dia mencari value-nya berbeda-beda gitu. Hmm. Contohnya misalkan owner atau end user, Hmm. baik dia misalkan K3S, kontraktor-kontrak kerjasama, atau product sharing company seperti Pertamina, Shell, BP, dan lain-lain, mereka pasti nyari produk untuk yang long life. Hmm. Secara capex bisa baik, tapi secara opex buat mereka lebih menarik. Karena supaya operating expenditure-nya bisa lebih baik gitu. Nah, mereka pasti cari produk yang reliable. Reliable ini dilihat dari apa? Track record-nya, historical reference dari produk ini sudah dipakai di mana aja, berapa Hmm. lama, ada isu atau enggak, dan lain-lain. Yang kedua baru bicara dari compatibility, bahwa produk ini compatible nggak terhadap spek yang sudah dipakai di internasional atau di worldwide specification. Misalkan mengacu ke ISO, ke ASTM, atau ada juga sertifikasi-sertifikasi produk yang memang dibutuhkan. Hmm. Karena ada kalau di fiberglass itu ada namanya API, American Petroleum Institute, ada yang 15 LR, ada yang 15 HR. Nah, ini sudah dari segi owner ya, mereka berpikir di situ. Nah, yang kedua ada juga EPC. Hmm. EPC ini memang lebih ke sebagai main-con-nya lah, Hmm. Engineering Procurement Construction. Kalau dia ini kan ibaratnya dia bidding di project itu, setelah dia menang, dia akan eksekusi projectnya. Hmm. Kalau bisa sesuai dengan budget yang dia
dapatkan atau bisa lebih rendah. Hmm. Terakhir biasanya menunggu masa commissioning. Setelah commissioning, proyek selesai, ada masa retensi itu kurang lebih setahun sampai 2 tahun, tergantung dari proyeknya. Setelah 2 tahun selesai, serah terima, sudah, warranty mereka selesai. Hmm. Ibaratnya owner nggak bisa lagi klaim ke mereka Hmm. kalau ada masalah. Jadi sebenarnya target mereka lebih ke short to mid term lah. Yeah. Kalau di sini mereka lebih ngeliatnya adalah apa? Pertama adalah compatibility, bahwa produk yang kita tawarin sesuai dengan spek yang udah di-set oleh klien. Hmm. Yang kedua, budget. Hmm. Mereka pasti akan lebih concern ke budgetary-nya. Hmm. Supaya gue menang proyek ini nilainya katakanlah 12 triliun. Hmm. Kalau gue bisa hemat jadi 9 triliun, ya kan 3 triliunnya menjadi Profit. benefit dari si company itu. Pasti mereka akan cari budget yang lebih murah. Nah, fase project itu juga sama, Ji. Pertama, kalau misalkan kita bicara project ya, mereka pasti akan melakukan namanya FEED, front end engineering design. Atau kalau kita bahasa kasarnya feasibility study lah, gitu. Di mana mereka akan menugaskan engineering company, atau kadang ada juga yang fast track. Jadi dari awal FEED itu sudah di running oleh EPC, tapi EPC dengan yang punya background di engineering juga ya. Nah, FEED ini adalah di mana mereka akan menentukan apa yang akan dibangun, spesifikasinya apa, dan di sini akan ada opsi-opsi lah prinsipnya. Bahwa opsi 1 mereka bisa menggunakan metalik misalkan, atau non-metalik, tapi secara cost-wise-nya itu hanya budgetary, maksudnya gambarannya hanya gambaran kasar. Nah, ketika dokumen FEED ini dibuat, itu biasanya di-running oleh engineering company. Di Indonesia cukup banyak, ada yang lokal, ada yang dari luar juga. Mereka running itu selesai, baru setelah itu dibalikin ke owner baru running namanya EPC tender. Nah, EPC tendernya di mana EPC akan ikutan di situ. Sampai akhirnya ditentukan pemenangnya, baru pemenangnya itu melakukan eksekusi project, di mana nanti mereka akan purchase ke kita. Nah, fungsinya gue sebagai sales, gue harus tahu stage-nya. Kadang-kadang untuk barang-barang yang nggak common, seperti non-metalik, karena non-metalik ini ada beberapa material yang common, ada yang uncommon. Karena waktu gue di fiber, itu sebenarnya nggak semua orang tahu. Nah, jadi gue di situ fungsinya untuk punya market intelligence lah ya. Gue tanya ke owner, lu project ada apa lagi yang mau jalan? Ini nih rencana. Terus stage-nya apa? Ini sekarang lagi fit. Siapa konsultannya atau engineering-nya? Misalkan ada namanya Singgar Mulia, ada namanya PT Sinergi, yang luar ada Floor Daniel, McConnell Dowell, dan lain-lain. Nah, disitulah gue coba gerilya untuk ketemu mereka, kasih tahu, bahwa ini kita punya ini apa namanya produk seperti ini, dan ini standarnya seperti ini, dan ini common digunakan di industri ini atau aplikasi apa gitu. Nah, di situ gue make sure supaya spek gue masuk. Nah, karena ketika nanti keluar tender dokumen buat EPC, biasanya itu sudah ada namanya AML atau APL, Approved Manufacturing List, atau Approved Brand List. Jadi itu udah dimasukin speknya, misalkan pipa gue yang sekarang kan HDPE atau CPVC. Siapa yang di-approve perusahaannya? Ada PT A, B, C, D. Nah, itu di situ gue harus make sure perusahaan gue masuk di situ. Karena ketika itu udah masuk, seenggaknya gue one step ahead. Jadi pasti gue akan diundang. Tapi ketika itu gue istilahnya loss, maksudnya gue nggak ikut di fase tadi yang awal, berarti fase kedua adalah gue harus approach di EPC-nya. Gue make sure lagi ketika mereka mau ikutan bidding, ketika mereka belum menang nih, ya gue make sure, bos, ini ada nggak yang misalkan barang gue masuk di situ. Nah, gue make sure juga ke mereka, kalau misalkan ada, ini barang gue sama nih dengan yang ada di list itu, walaupun gue nggak masuk ke ML. Nah, selama speknya masuk, mereka bisa masukin barang gue dengan proses deviasi nantinya. Tapi deviasinya lebih ke, misalkan manufakturnya. Bisa juga deviasi ke materialnya, walaupun akan lebih panjang prosesnya kalau deviasi di material. Misalkan material existing stainless steel, lu mau ganti ke fiberglass, itu pasti prosesnya akan lebih panjang. Ya prosesnya di situ sih, memang kita harus tetap analisa dulu siapa segmen marketnya, baru kita bisa offering value proposition apa yang kita bisa tawarkan. I see. Iya, maksud gue tadi nggak one dimensional dalam artian nggak direct. Tadi misalnya kalau kita ngomongin
em, klien atau customer dan value, lo kan memetakan masing-masing customer, bahkan bukan customer. Kalau kita ngomongin customer secara definisinya kan yang bayar kita lah gampangnya gitu kan. Yang bayar kita sebenarnya atau yang bayar lo di perusahaan lo kan sebenarnya APC-nya kan, si perusahaan Hmm. yang jadi kontraktor dari user kan sebenarnya. Eh, tapi lo ngambil ke belakangnya lagi gitu kan, ngambil ke ya udah berarti sebelum bahkan sebelum tender itu dimenangkan lo udah ngobrol dengan user dulu, user fasenya di mana itu yang lo deketin gitu. Eh, pertama kalinya ini gimana tuh? Maksud gue, lo mengikuti sistem memang di company-nya sudah begini atau itu kreasi lo pikir pas di jalan pas ketemu ambil jalan gitu. Oh berarti gue harus main ke belakangnya lagi nih. Oh di sini, gue harus ngeliat proses ke belakangnya lagi. Compare di gue ya, gue sebenarnya mungkin ada bagian-bagian yang seperti itu juga gitu, yang main lebih di belakangnya lagi gitu ya, nggak langsung direct ke customernya, tapi justru ke pengambil keputusan di belakang customernya. Eh, dan itu gue temukan memang sambil jalan gitu. Tapi di sisi lain yang lo lakukan nih uh, lagi sedikit lebih kompleks gitu ya, lebih lebih kompleks dari yang gue ini kan gitu. Jadi kayak nggak kayak creating kebutuhannya tuh dari core-nya gitu loh. Kayak misalnya bahkan belum ada desainnya atau desainnya belum nge-reverse pakai tadi ya fiber gitu. Mungkin pakai yang lain atau tapi lo udah masuk di situnya gitu. Itu lo temukan memang industri ini seperti itu gitu, kaidahnya berjalan ketika lo join atau lo berkreasi di situ gitu. Sebenarnya ya waktu itu belajarnya memang karena kebetulan gue ditempatin di produk yang gak common. Waktu itu adalah fiberglass ya. Hmm. Orang bilang GRP, GRPI, GRI, dan lain-lain lah. Di mana eh, nggak semua industri tahu barang ini. Tahu Hmm. pun lebih banyak ke tangki pada saat itu. Buat Hmm. tangki fiber umum lah. Kita kadang-kadang tangki filtrasi di rumah juga materialnya fiber. Hmm. Tapi kalau untuk pipa, nggak semua. Nah, pada saat itu memang gue concernnya lebih ke waktu di oil and gas industry sebenarnya agak lebih mudah. Kita kasarnya lebih jemput apa nunggu bola lah. Hmm. Karena kita diem aja di kantor tiba-tiba ada RFQ, request for quotation datang dari EPC. Karena memang mereka udah tahu speknya adalah fiber. Paling gue cuma sosialisasi. Ini loh, Hmm. kita feature pipe udah ada di Indonesia, Hmm. lokal konten. Oh, baru mereka lebih tertarik lagi. Nah, tapi ketika gue masuk ke industri lain, pada saat itu ke misalkan power plant atau ke Hmm. air, nah di sini baru gue melihat gitu bahwa nggak bisa nih kita mulai cuma nunggu bola sama seperti di oil and gas. Hmm. Ini waktu di kasusnya fiber ya, kita harus tahu stakeholdernya siapa aja. Ternyata memang keputusan itu dibuat nggak cuma di ujung. Kalau kita nunggu di ujung, ketika EPC sudah menang dan dia akan belanja, otomatis kita pasti menjadi istilahnya hanya kasarnya menjadi pembanding. Hmm. Karena EPC juga dia akan menghormati vendor atau manufaktur atau orang yang punya barang yang support dia dari awal. Hmm. Ketika dia masih bidding. Gitu. Yeah. Dengan memberikan dia harga bagus dan lain-lain. Jadi ketika kita support dia dari awal, kita bantu secara teknikal, kita bantu secara harga, akhirnya dia menang. Walaupun nggak semuanya ya, tapi sebagian besar dia akan lebih respect, akan lebih menjadikan kita preferensi. Oh, lu udah bantu gua dulu waktu bidding. Akhirnya gua dapet nih proyek. Walaupun skop lu kecil, tapi lu bantu gua dan lain-lain. Ketika gua menang, ya lu menjadi preferensi gua dulu. Walaupun gua akan tetap cari pembanding. Nah, ketika kita nunggu di ujung, ya kita bisa jadi pembanding itu, gitu. Atau ketika kita mau memaksakan untuk menang, bisa juga. Tapi pasti prosesnya akan lebih non-teknikal ya. Iya, iya, iya. Non-teknikal. Akan lebih non-teknikal di situ. Intinya di situ. Iya itu menarik banget bro, karena gue sendiri apa ya, gue baru belajar flow yang tadi itu baru-baru ini ya, mungkin karena gue nggak pernah terjun di industri, maksudnya nggak pernah belajar secara resmi gitu ya. Jadi salah satu yang signifikan berubah di tahun 2002 kemarin di bisnis yang gue jalankan, bisnis gue B2B juga basisnya gitu kan ya. Dan ini udah lo lakukan tadi berdasarkan cerita lo yang baru berubah di 2022 itu adalah
gue sales funnel gue itu mencoba mengikuti eh, proses yang dilakukan oleh klien. Tadinya enggak ya. Jadi maksudnya Hmm. tadinya gue punya indikator sendiri gitu. Dari first meeting, terus misalnya nextnya demo atau nextnya second meeting apa gitu, terus presentasi, terus apa namanya quotation apa segala macam gitu. Jadi ada fase-fase yang kita define sendiri, parameter waktu dan parameter konversi dari setiap fase sales funnel tersebut gitu. Dan itu menyebabkan banyak yang bukan banyak ya, iya, mayoritas miss lah dari target time dan target konversinya gitu. Karena cara pandangnya adalah cara pandang si bisnis yang kita jalankan, sales funnel kita gitu. Nah, tapi ketika gue di 2022 kemarin mulai ngerubah tuh, oh iya lo kalau kliennya kayak gini, sales funnel kita ngikutin proses di mereka nih, proses pengadaan di mereka seperti apa sih? Misalnya di corporate dengan di government kan berbeda gitu fase Hmm. dan segala macamnya. Dan itu jadi bikin gua, oh iya, bukan jadi justifikasi pembenaran lambat, tapi jadi kita lebih spesifik tahunya, oh iya, kalau market ini memang prosesnya dari satu ke dua nih segini, dari dua ke tiga gini gitu. Jadi itu eh, apa namanya? Baru gua ketahui gitu. Kalau dihitung-hitung kan sebenarnya gue bisnis udah 2000 berapa, udah lama lah gitu. Cuman gue baru belajar secara lebih terstruktur polanya. Jadi selama ini gue ngerasa coba dari dulu gue tahu gitu. Sama lah, baik proses juga lah. Dulu juga nggak langsung. Ya tadi gue bilang, awalnya juga sama. Prinsip kita nunggu bola kan. Ya jemputnya cuma jemput-jemput yang deket-deket aja gitu. Tapi ketika lo tahu kalau lo nggak istilahnya nggak ambil bola dari awal, ya lo nggak akan bisa menguasain Iya, bola iya, itu. iya, Ya lo memang harus harus lebih ke mundur ke belakang lagi. iya, 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 Ya iya, dulu gue ingat ada kata-kata kan apa, ciptakan kebutuhan gitu. iya, Ya in principle kadang-kadang ada benernya juga. Kayak sekarang betul. ternyata ketika gue ngelakuin sales visit gitu ya, terutama ke klien-klien yang memang masih belum terjamah gitu. Hmm, Ternyata banyak solusi yang bisa gue tawarin dari produk gue. hmm, Contohnya misalkan untuk kalau pipa kan urusannya cuma apa sih? Pipa lu bocor, hmm, pipa lu nggak tahan terhadap misalkan paling umum ya bocor ujungnya. hmm, Lu bocornya kenapa? Biasanya nggak tahan terhadap temperatur, hmm. nggak tahan terhadap Tekanan. chemical yang Hmm, ada di dalamnya atau tekanan berarti ya atau karena ada faktor eksternal. Ya intinya empat ini. Ketika gua yang lebih karena kita sebagai prinsipal, kita yang punya produk, kita yang lebih tahu karakter pipa kita. hmm, Nah, kebetulan di GF ini jenis pipanya banyak. hmm, Untungnya ketika gue punya jenis pipa yang banyak, ketika gue datang ke lapangan, gue lihat karakternya apa, hmm, chemicalnya apa, itu bisa menjadi satu analisa gue sendiri. Akhirnya gue bisa offering something ke mereka. hmm, Nah, kuncinya apa? Mereka juga nggak bisa langsung masuk ke skala project kan. hmm, Karena kalau project itu kan fasenya panjang. hmm, Bikin budgetary, approval, engineering proses, dan lain-lain. Nah, hmm, gue bisa offering namanya trial. Sama seperti kalau mungkin demo atau apa. Kalau gue bilangnya trial. Trialnya gimana? Gue bilang ke pabrik, bikin dong satu spool, dua spool gitu. hmm, Itu kita tes, kita koneksi pakai flank to flank ke pipa existing. Kita tes. Kalau nggak ada kebocoran, nggak ada masalah di pipanya, mereka happy. Ibaratnya no cure no pay lah. hmm, hmm. I Nah, see. itu bisa bisa jadi solusi juga. Banyak sih sebenarnya hal-hal yang bisa dilakukan. Cuma balik lagi untuk tahu siapa ini lo, ya lo Hmm. harus punya punya analisa yang dalam terhadap stakeholder siapa aja yang di situ. I see. Iya, bit of technical ya yang tadi lo bilang itu. Ini lo parameternya apa ya? Ngasih free atau trial tadi itu, eh, value yang lo keluarkan untuk trial itu compare to potensi revenue-nya berapa persen tuh? Lo berani Oh, melakukan itu? oh Atau lo bisa? jelas. Maksudnya gini, ibaratnya ya kalau dulu katanya ya orang Hmm. bilang katanya lu mau ngambil duit 100.000, lu keluarin 2.000, masa masalah sih? Enggak dong. Hmm. Ya prinsipnya itu pasti kita analisa dan kita tahu lah ketika misalkan apalagi kita bicara pipa existing, Hmm. itu kan sudah ada layoutnya. Oke, Hmm. ini orang pipa misalkan untuk HCL. Hmm. HCL lain yang existingnya adalah 4 inci, katakanlah panjang piping dengan fitting dan lain-lainnya 1 kilo.
Nah, 1 kilo itu kan kita udah ada gambaran estimasi biaya berapa. Hmm. Ketika kita offering trial itu kan cuma 2 pipa. Kadang-kadang itu pun bisa menjadi sunk cost buat kita. Hmm. Udahlah, kita nggak peduli ke depan dia ada kebutuhan atau enggak, tapi dia ada masalah sini, gue bantu aja dulu. Hmm. Ibaratnya itu masuk sebagai sunk cost, tapi lebih ke marketing value-nya ada di situ. Bahwa ini loh, gua GF ada di Indonesia, kita produk, ya sorry karena gue PMA, kita dari Swiss, kita dari Indonesia, kita punya pabrik, lu ada masalah gue bantu. Nih, trial, tes, ada masalah, misalkan masalah lu bener, ya lu inget gua. Mau nanti lo ada proyek nggak ada proyek, tapi lo tahu orang kan pasti aware mengenai hal itu. Dan itu waktu di FBI pun pernah gue jalani. Contohnya dulu kita pernah di geothermal untuk brine line itu, jadi air steam yang dari sumur geothermal itu kan ada sulfurnya. Ketika dia masuk proses pendinginan, air itu nanti akan diinjeksi balik, itu namanya brine. Brine-nya ini ternyata ada kadar sulfur, jadi kalau pakai besi scale kayak karang. Nah, gue tawarin dulu waktu itu pakai FRP. Sebenarnya secara apa namanya? Secara performance-nya bagus. Tapi ternyata air itu kadang-kadang suka stagnan. Stagnan tuh nggak bergerak, akhirnya scale-nya numbuh di bawah. Dan ternyata numbuh di bawah pun kalau di FAP masih bisa di pick lah ya, istilahnya di apa? Diketrek gitu supaya dia kebuka lagi. Sedangkan kalau di besi nggak bisa, dia udah nyatu jadi ini. Jadi kerak gitu ya. Iya, kalau soundnya a bit technical, tapi in real life sama aja. Lu ngelihat problem, lu kasih solusi. Pasti orang aware dengan barang. Prinsipnya itu sih. Kayak lu juga produk lu kan solution provider juga kan. Lu lihat ada masalah antrian dan lain-lain. Lu bikin suatu manajemen yang lebih baik. Akhirnya come up dengan produk lu. Semua produk fungsinya pasti di situ, mencari solusi. Cuma gimana lo nyampein value proposition ke klien, tadi lagi multi-dimension nih, klien kita kan satu. Masing-masing punya apa ekspektasi yang berbeda-beda. Nah, itu yang lo harus sampein. I see. Ini kita udah hampir 1 jam nih ngomong. Waduh, Nggak kerasa. ngomong kayak di warung kan. Padahal masih banyak yang pengen gue kulik nih. Cuman mungkin ini apa namanya? Gue lihat ya dari dulu tuh baik itu di sebuah solusi yang abstrak ya, intermediasi kan solusi abstrak ya sebenarnya, bukan spesifik gitu. Kita connecting aja gitu. Atau bahkan sekarang ketika lo jual sebuah solusi konkret gitu yang lebih jelas, walaupun gue duga di yang sekarang, dan gue yakin sih bukan cuma gue duga ya, lu belajarnya tuh banyak gitu karena kan product knowledge-nya susah gitu, apalagi kita bukan orang ya gue engineer sebenarnya, cuman mungkin lebih banyak gak engineer, cuman lu kan bukan di engineering gitu, tapi lu pemahaman terhadap produknya tuh dalam gitu, dan prosesnya juga dalam. Tapi dalam baik itu yang abstrak atau yang konkret ini, gue lihat lo sangat mudah, bukan sangat mudah ya, fluent lah dalam menjelaskan nya gitu, dengan menjelaskannya, mudah berkomunikasinya gitu, salesperson banget gitu. Eh, Menurut lo itu datangnya dari mana ya? Lo bisa seperti ini gitu? Kalau secara apa ya, kalau bisa dibilang prosesnya, gue juga agak kurang paham secara detail ya. Tapi kalau menurut gue gini, gue tipikal orang yang percaya kalau lebih ngedengar, lu akan bisa ngasih sesuatu yang lebih baik gitu. Pengertiannya gini tuh, kayak misalkan kalau lu bicara tadi barang gue barang teknis, ya memang pipa ini memang pipa sih pipa, tapi kebetulan pipa gue masuknya ke industri-industri yang lebih teknikal. Nah, ketika gue cuma lihat di satu sisi, dari sisi misalkan gue ada technical eh, departemen ya, yang dia ngajarin hanya dari satu sisi. Oh, pipa kita bagus, begini, 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 punya fungsi ini, punya fungsi itu, punya fungsi ini. Kasarnya dulu gue mendengar itu dari peneliti-peneliti yang ada di LPNK tadi. Nah, tapi gue juga nggak mau berhenti di situ. Gue lebih tertarik adalah ketika gue temu klien, apa sih eh, ketika lu ngeliat barang ini apa sih, atau ketika lu ngeliat pipa apa sih yang lu concern lu tuh di mana? Nah, hal itu yang biasanya gue selalu summary-kan, dan akhirnya gue menjadikan itu feedback untuk technical tadi. Nah, sehingga ketika gue dapet aspek technical yang lebih istilahnya praktikal, gue jauh lebih pede dan gue jauh lebih nyaman ketika gue berhadapan dengan klien. Nah, klien contohnya
ya kayak hal seperti itu menurut gue lebih lebih apa ya, lebih ngebentuk karakter kita sebagai, kebetulan saat ini job gue adalah sebagai sales. Hmm. Intinya adalah lu banyakin ngedengar, ngelihat yang di lapangan, apa masalahnya, dari masalah itu lu berangkat ke produk apa ya, apa solusi apa yang lu bisa tawarin. Karena kan kita bicara pipa kita bisa A sampai Z, semua aman, semua ini. Tapi ternyata di lapangan masalahnya lebih ke, ini kalau misalkan tanahnya terbatas, pipa lu gimana nih? Misalkan Hmm. kedalamannya nggak bisa sesuai dengan standar. Atau misalkan pipa lu ada kebocoran di ujung, problemnya, solusinya gimana? Hmm. Nah, masing-masing orang tuh punya 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 tadi ekspektasi yang beda-beda. Jadi kalau menurut gua, ya kalau bisa bilang karakter gua sekarang, ya mungkin tadi memang gue suka suka belajar, walaupun background gue bukan engineering, tapi ternyata gue ditempatin di Hmm. di istilahnya industri yang teknikal, ya alhamdulillah masih bisa survive. Kemarin 7 tahun di Future Pipe, sekarang baru mulai lagi di GF. Tapi poinnya itu sih, lu harus lebih banyak ngedengar apa Hmm. ekspektasi dari yang lain, baru di situ lu bisa petain masalah Hmm. apa yang bisa lu sampein ke klien lu. Iya, iya. Eh, Cuma gue pengen lebih didalemin lagi sih, dalam konteks apakah kemampuan sales ini ya, gue juga kadang-kadang ngerasa ada sedikit lah kemampuan di situ gitu. Cuman gue coba memetakan, maksudnya bagaimana ini bisa diformulasikan dan diajarkan ke orang lain gitu. Kalau secara, apakah itu, kalau menurut lo, apakah itu nature lo aja gitu? Atau sebenarnya ada metodenya sebenarnya, kalau bicara yang tadi lo ceritakan gitu, oh iya gue menggali kebutuhan, menggali permasalahan di mereka. Nah, setelah lo tahu itu, pertama mungkin untuk tahu itu, apakah itu datang secara natural atau lo memang metodologi, maksudnya lo konsep gitu, oh iya gue harus melakukan, menanyakan permasalahan. Setelah itu next stepnya ya, ya metodologi gitu. Apa itu datang secara natural kalau di lo? Up to now sih semua natural. Hmm. Dan yang kedua, Indonesia ini apa ya, kasarnya lebih relation matters ya, Hmm. dibanding lu ke formality matters gitu. Hmm. Ada beberapa klien yang memang berharapnya lebih formal, tapi kalau gua petain sampai saat ini, 80% dari klien gue lebih ke relation. Relation ini bukan cuma bicara mengenai kerjaan ya. Kita bicara kerjaan, misalkan relationnya apa? Kita berharap kita menang, tapi kita nggak mau misalkan backup mereka secara teknikal. Nah, technical, kita backup mereka secara teknikal itu udah menjadi relasi yang baik juga buat mereka. Hmm. Technical ini dalam pengertian bukan technical yang produk kita aja. Kadang-kadang mereka butuh advice technical di luar produk kita bantu. Itu Hmm. menjadi satu nilai tambah buat kita. Hmm. Nah, yang kedua, relation di luar eh, bisnis ya. Hmm. Kadang-kadang gue sama klien gue, ya kita sekarang kebetulan lagi hobi golf nih. Hmm. Ya kita main golf. Golf Hmm. kan oke, orang bilang itu adalah bisnis sport gitu. Hmm. Ya memang somehow iya. Karena kita 4 jam, 4 jam setengah kita di lapangan, kita ngobrol, kita muji dia, kita ini. Kadang-kadang ada gamenya di situ. Hmm. Nah di situ sebenarnya menurut gue itu jadi suatu hal yang matters gitu. Terus Hmm. kedua, kita tahu mereka lagi. Kadang-kadang kan semua orang pasti punya hobi. Ada yang hobinya olahraga, ada yang hobinya mungkin ke pets, misalkan Hmm. ikan atau apa gitu. Nah, kadang-kadang kalau kita ngerti hal itu, kita nyambung, kita Iya, bisa jadi kita sesuatu. bisa istilahnya ini, itu bisa jadi sesuatu yang attachment buat kita ke klien gitu. Hmm. Indian kalau menurut gue gini, karena pengalaman gue 7 tahun di Future Five. Habis itu gue pindah ke GF. Value yang dibawa bukan, ya oke lah, value-nya ada satu. Oh, gue pernah bekerja di perusahaan internasional. Hmm. Tapi value terbesar gue, aset terbesar gue adalah klien gue. Hmm. Sejauh gimana relation gue dengan klien gue. Hmm. Sama ketika misalkan kayak kemarin di GF ada bos, ada CEO dari Swiss datang. Mereka mintanya dong, tolong dong temuin ke directional level gitu. Gue mau tahu feedback mereka terhadap produk kita gimana. Hmm. Ya alhamdulillah gue bisa bisa arrange itu Range. di situ. Hmm. Ya karena Indian mau dimanapun lo, kalau memang background lu sales, Hmm. Indian adalah relation. Ada beberapa orang yang salah pikir Hmm. ketika lu menjadi kerja di suatu perusahaan. Oke, memang kasarnya ya, maksudnya loyal terhadap perusahaan perlu. Kita Hmm. tetap perlu. Kita punya tupoksi, kita punya KPI, kita harus capai KPI perlu. Tapi bukan berarti kita harus mendahulukan
somehow ada proporsinya. Kadang ketika klien butuh didulukan, ya kita harus mendahulukan mereka. Ketika perusahaan juga membutuhkan, ya ada porsinya yang kita harus 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 obey terhadap itu. Hmm. Tapi Indian ya itu aset kita sebagai sales adalah klien kita. Hmm. Iya. Jadi menurut lo yang lo lakukan ini oke secara natural dan itu bakat aja berarti bro yang kayak gitu, atau itu sesuatu yang bisa diajarkan ke orang lain sebenarnya kalau menurut lo? Ya bisa sih sebenarnya. Nggak, maksud Kalau gue mau kalau dibikin pemetaannya bisa. kalau Dalam diajarkan kan pengertian berarti metodologinya tuh, misalnya tadi ya. baku tuh, misalnya step 1 tanya permasalahan, step 2 Bapak punya hobi apa misalnya. menurut lo menurut lo Tapi itu Bi, uh, benar-benar uh, maksud gue yang lu tanyain gue nangkep juga gitu. Jadi hmm, prinsipnya itu bisa dilakukan itu. Tapi hmm, balik lagi talent orang beda-beda gitu. Karena gue hmm. ngelihat karakter orang beda-beda. Termasuk di klien gue juga ya. Termasuk tim gue berapa orang gitu. Ada yang memang mereka eh, Self-cost kotak aja. gitu ya. Oh, oke. kayak kayak itu yang benar-benar mereka ada pandangannya udah pokoknya gue all out perusahaan, klien mau ngerti apa perusahaan bisa ngasih ini ya gue ngasih ini gitu. Uh, Dia minta misalkan produk lu bisa nggak dibukain pendeknya sekian, waduh ini nggak standar gue mau tetap 10 meter 10 meter, klien sementara butuh 8 meter. Nah kalau kita pinter kita bisa bilang kan oke kita nggak apa bikin 8 meter tapi 2 meternya kita absorb ya di cost ini. Ketika mereka membutuh mereka akan mau kok gitu. Nah hal-hal seperti itu kadang-kadang ada orang yang oh ada masalah itu ada solusinya gitu. Ada orang yang tipikal ada masalah, gue nggak bisa ngasih solusi, ya udah, gue kotak ya ini kotak yang gue offerin. Nah itu kalau itu gue nggak tahu deh, itu berkaitan ke template yang lo bilang metodologi atau berkaitan ke nature orang itu mau nyelesain masalah. Nah balik lagi, tapi kalau bicara tadi pemetaan ya iya, kalau sebagai sales poinnya adalah ya sales ini adalah solution provider kalau menurut gue sih. Karena lu menjual barang, barang lu menjadi part of solution dari problem yang ada di klien lu. ya, ya. Cara tahu problemnya dari mana? Bukan dari technical lu yang ada di pabrik lu yang ngajarin lu. Barang Hmm, lu bisa A to Z. Tapi dari klien. hmm, Apa masalahnya dia? Masalahnya misalkan memang line pipanya nggak cukup kuat atau apa, atau memang lebih ke budget atau lebih ke apa. Kadang-kadang dari situ kita tarik mundur, baru kita cek value hmm, proposition kita bisa nggak untuk mecahin di situ. hmm. Ya I kalau menurut see. gue sih lebih lebih campuran ya. Secara metodologinya ada, tapi secara karakter lo sebagai in person lo harus memang Ya, ya, ya. ya memang harus harus cari ini, cari solusi gitu. I see. Mungkin itu yang harus diajarin pertama ya, apa ya, solutif lah ya, mindset solutif gitu. Benar. Karena mungkin lo juga sama, mungkin secara perusahaan lo belum nantinya kan akan berkembang. Hmm. Ketika lo berkembang lo akan Amin. punya divisi, departemen di perusahaan lo. Ada HRD, ada finance, Hmm. ada sales, ada marketing, ada lain-lain lah. Ini juga punya punya karakter yang berbeda sih. Dan gue juga pernah mengalami hal stuck di situ. Finance pola pikirnya adalah tetap risk management, bahwa dia ada pikir sedikit cost yang gue keluarin bisa return segede mungkin profit. Hmm. HR itu juga sama, dia juga punya pola pikir yang berbeda. Nah, sales juga sama, berbeda juga. Di antara divisional ini, kalau nggak ada penengahnya, Hmm. CEO atau siapapun, Hmm. ya itu juga akan jadi masalah internal lo yang klasik. Ya, ya. Misalkan ketika lo mau produksi barang, lo dapat order gede, tapi di luar kapasitas lo cuma 10, orderan lo 100. Nah, lo kan harus berpikir, kalau lo lempar ke floor, finance akan bilang, oh ini resiko, kita harus cost invest segini segala macam. Akhirnya akan bilang, kita nambah orang ini nanti gimana setelah 100 ini ada 100 lagi nggak? Apa Hmm. balik lagi ke 10? Hmm. Nah, orang gue mau dikemanain gitu. Hmm. Ketika lu misalnya on factory. Hmm. Nah, kalau sales, wah ini kesempatan kita. Kenapa enggak gitu? Kita dapat order kok. Masalah nanti ini atau enggak, yang penting maju dulu. Nah, itu tuh yang kadang-kadang sebagai nanti lo CEO di perusahaan multidimensional berpikir lo nggak cuma di sisi klien tapi di sisi internal company lo juga pasti akan seperti itu. Thank you deh bro ya atas insight-nya, Ya, atas obrolan kita pada hari ini. Eh, apa ya, buat gue banyak banget yang bisa gue ambil ya. Sebenarnya masih banyak lagi pengen gue gali. Nanti kita sering-sering ketemuan aja ya.
Iya. Ini sorry nih kalau kita jadi sok tahu nih yang ngomong di sini. Nggak apa-apa. Siapa namanya? Pendengar Panji atau apa nih? Nggak ada. Terakhir ada yang pengen lo sampaikan nggak? Ya Tadi ya, secara semuanya. demografi mungkin kebanyakan ceruk paling gede tadi tuh yang di bawah yang 20-an. Ceruk kedua kegedenya ya sampai 30 sampai 40 lah itu ceruk ceruk terbesar. Kebanyakan sih business owner, ada banyak juga yang profesional yang kayak gitu-gitu. Eh, Barangkali ada kiat-kiat. Ya kalau kalau balik lagi ya, sekarang kebetulan gue lebih fokusnya di sales ya. Menurut gue eh ya tadi sih balik lagi ngelihat suatu pasar, suatu market, lihatlah dari solusi apa yang lo bisa berikan dari produk lo itu. Terus kedua, secara ya market di Indonesia memang kita tahu masih cukup banyak gitu. Jadi buat teman-teman yang mau starting bisnis, temuin lah Hmm. channel segmen lo yang benar, customer segmen lo yang benar, sampai lo bisa nemuin itu pasti by proses. Tapi ketika temuin itu, lo punya value proposition yang baik dari produk lo, ya in a way you get click dan just running through it lah. Mantap. Thank you, bro. Terima kasih juga buat yang udah dengerin sampai akhir. Sampai ketemu di podcast Ngobrol Bisnis episode selanjutnya. Bye. Thank you.